Jadi baik teman-teman semuanya, selamat siang. Jadi kali ini kita akan membahas di sistem basis data yaitu materi tentang foreign key constraint, data integrity, dan joint table. Teman-teman, topik ini itu sangat penting di mana karena ini merupakan dasar relasi antara tabel dalam database relasional. Teman-teman, melalui pembelajaran ini kita akan belajar bersama bagaimana caranya kita membuat hubungan antar tabel itu dan bagaimana menjaga agar data tetap valid dan tidak rusak. Nah, kita akan belajar bagaimana menampilkan data dari dua atau lebih dari tabel menggunakan perintah join. Sebentar. Teman-teman, mari kita mulai dari step. Jadi ini tuh adalah eh, langkah tabel-tabel yang saya bilang saling terhubung tadi teman-teman. Jadi gaya itu akan seperti ini. Contoh Indonesian akan terhubung dengan Flyers, sedangkan ini di Flyers lagi dia terhubung dari Teams, terus dari tim terhubung ke Squad sampai di Sessions. Oke teman-teman, nah, kita belajar. Jadi foreign key constraint ini adalah digunakan untuk menjaga hubungan antar tabel di dalam basis data. Nah, foreign key ini adalah kolom pada satu tabel yang menunjukkan kolom primary key di tabel lain. Jadi hubungan ini menjamin bahwa setiap data di tabel ini akan memiliki pasangan dari tabel lain. Sebagai contoh, kita punya tabel nations yang akan kita bahas sebentar yang menyimpan daftar negara dan tabel bias yang menyimpan daftar tim. Jadi setiap tim pasti dia memiliki negara asal maka hubungannya diatur dengan foreign key. Jadi untuk sebelum masuk ke situ kita akan membahas dulu kita akan masukkan ini yang itu Rift database dengan UC base. Oke, teman-teman, pertama-tama kita akan membuat uh, Rift database. Kita buat database-nya dulu. Oke, ini sudah jadi teman-teman. Untuk menggunakannya kita ketik bisa search teman-teman. Oke, jadi ini database-nya sudah terbuat. Dari ini database-nya ini bernama Soccer ya teman-teman. Kemudian kita gunakan database itu sebagai langkah untuk database ini. Teman-teman, selanjutnya kita akan membuat tabel nation untuk menyimpan data negara. Setelah sebut itu sebentar, kita akan membuat tabel players di mana ini sebentar dia itu akan tabel nationality dijadikan foreign key yang mana mengacu pada kolom ID tabel nation. Artinya di mana setiap tim nanti ini hanya bisa didaftarkan jika negara asalnya sudah ada di tabel nation. Oke, jadi ini teman-teman akan kita buat selanjutnya.
Oke, teman-teman. Setelah kita bikin tabel nasionnya, kita lanjut buat tabel flyers. Teman-teman, kita punya kesalahan di sini. Ini ada angka 50 ini name parser kurang daya hitung flyers. Dan ini ya teman-teman. Jadi untuk tabel flyers-nya kita sudah selesai. Jadi ini kita akan masuk pada ini kan. Jadi setelah kedua tabel kita buat di atas, jadi kita tambahkan foreign key pada tabel players-nya menggunakan ini ya penan, karena kita sudah membuat tabel tapi kita belum menambahkan foreign key-nya. Jadi kita tidak perlu menghapus tabel yang sudah kita buat tadi, tetapi kita bisa menambahkannya dengan perintah alter tabel ini. Foreign key teman-teman, jadi kita singkat aja. Foreign key itu bisa kita singkat pakai flyers. Foreign key flyers. Foreign key ada di constraint foreign key functionality. Body constraint foreign key functionality. Error ini kita error teman-teman, jadi kita
foreign key ketika itu teman-teman foreign foreign key nationality nationality preferences ya teman-teman. Jadi kita sudah berhasil membuat atau menambahkan tabelnya. Sekarang kita masuk ke cara kedua atau cara lain dalam membuat foreign key, itu kita memberi constraint langsung ketika kita membuat tabel. Misalkan kita membuat tabel teams, di mana tim itu kita buat file nationality-nya memiliki foreign key terhadap nation ID ini, teman-teman. Jadi ini sebentar ini dia akan kita gunakan membuat tabel teams ini, dia menyimpan nama tim dan negara asalnya, teman-teman. Ya. Jadi dia tidak bisa kalau huruf apa ya teman-teman, karena kalau kita hanya taruh 50 aja dia tidak mencakup semua. Sebentar kita masukkan asli teman-teman. Membaca nationality baru berhenti, teman-teman. Next person to user double teams sama kiri, teman-teman. Create double teams. Oke, ID integer, ID integer auto increment primary key. New captcha following nationality integer foreign key nationality references di integer. Kalau kita teman-teman jadi integer
Oke, teman-teman. Dengan cara ini hubungan antara tabel ini terbentuk sejak awal teman-teman, di mana setiap tim ini dia memiliki referensi negara yang valid di tabel nation. Terus jika belum ada maka data tim tidak akan bisa kita masukkan untuk teman-teman. Oke, teman-teman kita akan melanjutkan dengan tabel season squad. Jadi setelah tabel teams dibuat ini kita tambahkan dua tabel baru yaitu tabel season dan squad. Dan tabel sessions ini berfungsi menyimpan tahun kompetisinya teman-teman. Misalnya dia ini nama-nama gitu. Sedangkan tabel squad ini berfungsi untuk mencatat daftar tim pada negara tertentu. Teman-teman, selanjutnya kita akan buat tabel squad. Ini adalah tim ID, player ID, season ID, draft, foreign key, infokan itu tim ID teman-teman. Tim ID tadi, terus ada players outlet, plus ada sessions. Terpin direction plus manual. Kita ada kesalahan teman-teman. Creatable squad integer ID integer auto increment primary key team ID integer player ID integer season ID integer foreign key team ID reference
Tips ID. Kita punya kesalahan di sini teman-teman, karena kita menambahkan koma lagi di bagian bentuknya. Jadi tabel squad ini dia itu memiliki tiga foreign key sekaligus. Ini ada tim ID, player ID dengan seasons. Jadi dengan struktur ini kita bisa tahu tim mana yang akan eh, atau tim mana yang ada pada negara mana begitu teman-teman. Oke teman-teman, kita akan masuk pada data integrity. Jadi kita masuk ke konsep data integrity ini, dan data integrity itu integritas data dalam bahasa Indonesia teman-teman. Karena dalam integritas data ini foreign key digunakan untuk memastikan bahwa data antar tabel itu dia selalu konsisten. Jadi kita coba memasukkan salah satu nama tim ini teman-teman. Dia akan error begitu teman-teman. Kenapa? Karena sebelum ada negara ID satu di tabel nation, maka sistem ini akan menolak. Nah, inilah fungsi dari foreign key, yaitu mencegah data yang tidak memiliki referensi. Jadi, foreign key ini melindungi kita dari kesalahan di saat kita menginput. Jadi, teman-teman, kita akan mengisi data nation ini, kita akan menambahkan data ke tabel lain. Kita isi dulu tabel nation ini menjadi supaya dia menjadi referensi utama teman-teman. Oke, insert incrementality. Yes. Oke, teman-teman, kita masukkan ada Argentina. Kedua ada Brasil. Terus ada England. Dan negara Indonesia. Dan negara Italia. Dan negara Spanyol. Spanyol. Dan negara Turki. Terus yang terakhir ini ada katakan dengan Qatar. Kolom urut itu teman-teman ya.
insert into oh iya kita salah teman-teman, harusnya kan kita masukkan di nation ya. Nations itu negaranya. Oke, teman-teman. Ini dia teman-teman. Ya, jadi ini ada 8 negara teman-teman ya. Semuanya ini. Terus karena kita sudah memasukkan data, maka tabel nation ini otomatis akan memiliki ID dari satu teman-teman. Nah, sekarang kita bisa gunakan untuk mengisi tabel teams maupun tabel players. Ini teman-teman kita akan isi yang ini tadi. Ini kita akan masukkan ini teman-teman. Si Brasil, Argentina. Kita coba sota dulu teman-teman ya. Terus nanti teman-teman untuk menampilkan tabel. Oh, ya, saat itu teman-teman. Jadi kalau kita mau menampilkan tabel itu kita show tabel isi. Itu saya juga tuh. Siap. Ya teman-teman yang kita salah jadi yang betul itu kalau kita memang select on mission. Nah, begini teman-teman, ini tabel akan muncul. Selanjutnya kita coba isi tabel teams dengan data dari berbagai negara. Kita coba salah satu negara teman-teman ini. Insert info teams name nationality. Kita coba Persebaya.
Untuk ini dia akan berhasil teman-teman karena sudah ada tabel nation. Kalau kita coba masukkan angka yang ada, yang belum ada, maka kenapa dia tidak tampil? Karena dia ini nomornya tidak sesuai dengan teman-teman. Oke teman-teman, kita akan menambahkan data ini. Persija. Hmm, hmm. Oke teman-teman, sekarang tabel tim sudah berisi data lengkap, uh, dan semua tim sudah memiliki negara asal yang benar. Nah, dari Foreign ini menjamin bahwa setiap data nationality itu cocok dengan data nation. Oke, jadi ini ada join tabel, kita menggabungkan atau lebih tabel dan menampilkan data. Jadi ada 4 jenis join yang dikenal dalam MariaDB, yaitu ada cross join, left join, right join, dan inner join.
Cross join ini akan menampilkan data di mana setiap data dari masing-masing tabel digabungkan di join menjadi data yang menampilkan atau dihasilkan. Jadi select from teams cross join nation ini adalah query yang akan menampilkan setiap data pada tabel teams digabung dengan setiap data pada tabel nation. Jadi ya akan tampil begini teman-teman, di mana cross join ini akan menggabungkan semua baris dari kedua tabel tanpa memperhatikan relasinya. Jadi jika ada 10 tim dan 8 negara, maka hasilnya akan menampilkan 80 kombinasi dan biasanya ini cross join digunakan untuk simulasi atau uji coba, bukan laporan akhir. Oke, teman-teman, pada left join dan right join tabel yang namanya dipanggil pertama kali akan tetap menjadi left tabel dan tabel yang namanya terakhir akan dianggap dipanggil sebagai right tabel. Terus yang left join ini akan menghasilkan data yang bergantung pada tabel bagian kiri atau left tabel. Jadi ini query ini akan digunakan teman-teman dan data yang dihasilkan ini akan bergantung pada banyaknya data dari tabel. Kemudian kolom right tabel ini akan disesuaikan dengan perpaduan kolom yang menjadi foreign key. Nah, apabila tidak ada foreign key yang sesuai, maka isi data rectable akan diisi dengan null. Selecting name, so select from position, select from things, select join, not send, things, not your modify, terus masuk edit. Oke teman-teman. Nah,
Left join ini akan menampilkan semua data dari tabel kiri atau teams dan dia akan menambahkan data dari tabel kanan nations yang cocok teman-teman. Jadi ini memang semua isinya udah ada. Nah, terus untuk yang berikut itu yang right join itu dia punya kebalikan teman-teman. Right join. Nah, ini teman-teman, ini dia punya kebalikan. Ini teman-teman. Mau- Jadi dia menampilkan semua data dari taman kanan meskipun tidak ada pasangan di tabel kiri. Contohnya begitu teman-teman yang ini kan ini tidak memiliki pasangan jadi dia akan mau kalau tidak cocok kolomnya akan bisa nol. Jadi dia ini teman-teman nih. Terus yang berikut itu ini kita akan masuk pada inner join teman-teman. Jadi inner join ini ya, hanya akan mengambilkan data yang punya pasangan dari kedua tabel. Misalkan kalau ada data yang tidak cocok, dia itu tidak akan muncul. Join ini ya, yang paling sering digunakan untuk menampilkan laporan data. Dan begini teman-teman, untuk yang ini teman-teman, inner join. Nah, terus ini jadi inner join ini sering diasingkan menjadi join karena klase joinnya yang paling sering digunakan teman-teman. Nah, setelah klase join kita juga dapat menambahkan klase where untuk you memilah data yang lebih spesifik sesuai keperluan. Misalnya kita hendak mencari tim apa saja yang berasal dari Indonesia. Maka query-nya adalah select team name from team nation quality Indonesia. Atau misalkan kita mencari negara asal suatu tim, maka query-nya adalah kita menggunakan where teams ya teman-teman, dan mulai seperti ini. Nah, teman-teman.
dia itu akan muncul seperti ini teman-teman. Nah, karena dia menurut dia hanya akan menampilkan ini negara Indonesia ini memiliki tim apa saja. Dan di sini kita akan memilih pausa dari sini timnya ini dari tim Indonesia. Maka hasilnya ini teman-teman. Kalau kita mau menampilkan sebuah tim dia dari negara mana bisa juga teman-teman. Jadi ini kita menggunakan like recognition name from teams join nationality nation ID where menggunakan like dan itu. Jadi di situ kita pakai persen. Ya, seperti ini teman-teman. Misalnya ini Chelsea teman-teman ya. Barcelona, pakai Barcelona kan kita orangnya Barcelona teman-teman. Kita akan lihat Barcelona. Oh, ada double. Tidak jadi teman-teman, error ya. Nation, select nation name from team, join nation from teams, nationality, nation ID, terus where teams name